Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa pada ibadah persekutuan doa online Kapadokia tanggal 19 Juni 2020. Dikarenakan situasi yang belum memungkinkan kita untuk melakukan persekutuan doa di gedung gereja, kita masih melakukan persekutuan doa melalui media online. Tentu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan, tidak mengurangi bagaimana kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bernyanyi. Ini wujud kerinduan kita, khususnya kerinduan kita untuk beribadah di rumah Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh meresapi kata demi kata sebagai wujud doa kita kepada Tuhan, supaya kita boleh segera beribadah di tempat di rumah Tuhan dalam keadaan aman dan sungguh-sungguh siap. Kita naikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Bapa kami di sorga,
Khalik langit dan bumi, Bapa yang mengasihi kami, yang selalu memperhatikan kami, masing-masing kami, satu persatu tidak luput dari pandangan-Mu Bapa. Malam hari ini melalui media online ini kami melakukan persekutuan doa Kapadokia. Kami merasakan kerinduan yang sangat Bapa untuk kami boleh berkumpul beribadah di gedung gereja kembali. Tuhan, kami mohon Tuhan lalukan pandemi ini dari bangsa ini, dari seluruh permukaan bumi ini, sehingga kondisi-kondisi yang ada boleh kembali normal. Kami pun boleh beribadah di gedung gereja kembali. Tuhan, kami mau serahkan persekutuan doa kami malam hari ini ke dalam tangan Tuhan, sehingga apapun doa-doa yang kami panjatkan itu berkenan di hadapan-Mu Bapa. Biar roh Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi pendoa yang benar dan pelaku doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa-doa syafaat kita akan naikkan satu pujian. Mampirlah dengar doaku. Dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, Yesus Tuhan. Jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di sorga, siapa bandingmu, Yesus? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Diaken Dedi akan memimpin kita dalam doa-doa syafaat.
Salam, selamat malam Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan naikkan beberapa pokok syafaat kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita bersama-sama mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas kebaikan dan pemeliharaan-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak berkat yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan Bapa hingga saat ini Bapa. Baik berkat jasmani maupun rohani Bapa. Terima kasih Bapa jikalau pada malam hari ini kami boleh ada di sini itu karena cinta kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk pokok doa yang selanjutnya, mari kita bersama-sama kita berdoa buat gereja kita. Kita tahu di dalam situasi yang sulit ini banyak jemaat kita yang berdampak dari COVID-19. Mungkin dunia usaha mereka agak mampet. Saudara kita yang mengalami PHK, kita mau berdoa agar di tengah-tengah kesusahan jemaat kita, gereja boleh hadir untuk boleh memberikan bantuan berkat buat kebutuhan jemaat kita maupun warga sekitarnya. Biarlah Tuhan boleh pakai orang-orang yang mengasihi Tuhan melalui hamba Tuhan, para majelis, tim pemerhati maupun PKW yang ada yang tergabung dalam tim COVID, bantuan COVID-19. Biarlah Tuhan juga senantiasa memakai mereka menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Kita juga berdoa buat Bapak Ibu yang sudah mendonasikan bantuan-bantuan pada saudara kita. Tuhan juga senantiasa memberkati dan menyertai kebaikan mereka. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu. Kami juga mau serahkan Tuhan jemaat-Mu yang berdampak dari COVID-19 ini Tuhan. Ada banyak begitu jemaat kami Tuhan yang perlu bantuan Tuhan karena mengalami usaha yang macet maupun saudara kami yang pekerjaannya di-stopkan Tuhan. Kiranya Tuhan di tengah kesulitan ini Tuhan, kami mohon kepada-Mu ya Bapa agar gereja boleh hadir di tengah-tengah untuk memenuhi kebutuhan mereka, boleh menjadi berkat ya Bapa. Biarlah Tuhan boleh pakai seluruh orang yang melayani, yang mengasihi Engkau Bapa, melalui hamba Tuhan, para majelis, tim pemerhati maupun PKW yang ada Tuhan, untuk boleh membagikan, boleh memperhatikan saudara kami Tuhan yang berdampak dari keadaan yang sulit ini Tuhan. Kami juga mau serahkan Tuhan para donatur yang sudah menyisihkan sebagian dana untuk bantuan COVID-19 Tuhan bagi saudara kami Tuhan. Kiranya Engkau juga yang boleh memberkati setiap kebaikan mereka ya Bapa. Oleh karena Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, dengan gereja boleh hadir di tengah-tengah mereka memberikan berkat. Kira Tuhan senantiasa menyertai Bapa. Inilah doa permohonan kami Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang selanjutnya, mari kita bersama-sama berdoa buat saudara-saudara kita yang pada saat ini mungkin sudah tertular penyakit
virus corona. Kiranya Tuhan boleh memberikan mereka kekuatan, pengharapan, bahkan kesembuhan. Kita juga mau berdoa buat seluruh tim para medis agar Tuhan juga boleh melindungi mereka dan mereka melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan mereka untuk merawat, menyembuhkan saudara-saudara kita yang sudah positif terkena virus corona. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami juga mau serahkan ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami Tuhan, yang pada saat ini Tuhan telah positif COVID-19 Tuhan, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon anugerah penyertaan-Mu ya Bapa. Engkau berikan mereka kekuatan ya Bapa, untuk boleh menjalani pergumulan yang sedang mereka hadapi. Biarlah Tuhan terus boleh menghibur mereka ya Bapa. Biarlah melalui tangan yang mengobati mereka Bapa, dokter maupun obat-obatan yang minum, serta vitamin, makan dukungan dari keluarga Tuhan, saudara kami Tuhan boleh dipulihkan, bahkan disembuhkan ya Bapa. Kami juga mau serahkan Tuhan, para dokter, tim medis maupun perawat sebagai garda terdepan untuk merawat dan menyembuhkan saudara kami yang terjangkit virus corona Tuhan. Engkau juga yang boleh memberkati mereka ya Bapa. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan ya Bapa. Terlebih lagi Tuhan, jauhkan mereka dari terjangkitnya virus corona Tuhan. Berikan mereka pengharapan dan sukacita Tuhan, di dalam mereka boleh merawat saudara kami ya Bapa, sehingga mereka dapat melaksanakan semua tugas tanggung jawab panggilan mereka dengan baik Bapa. Dan pada akhir Tuhan, kami mau serahkan mereka hanya ke dalam pengasihan-Mu Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Untuk pokok doa selanjutnya, mari kita bersama-sama berdoa buat bangsa dan negara kita maupun bangsa yang ada di seluruh dunia ini yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Kita mohon hikmat dan kekuatan Tuhan agar boleh menyertai pemimpin bangsa negara yang ada di dunia dan pemerintahan kita, agar boleh membuat satu aturan yang baik untuk mencegah meluasnya pandemi virus corona 19 ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mau serahkan ya Tuhan, buat bangsa negara kami ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Bapa. Engkau tolong bangsa negara kami Bapa, agar boleh terus di dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan ya Tuhan, pemimpin kami, mulai dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah ya Bapa. Di dalam menjalankan pemerintahan ini Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Di dalam situasi COVID-19 yang masih terus mewabah ya Bapa, agar Tuhan setiap hikmat dan aturan yang sudah mereka lakukan Tuhan dapat mereka jalankan dengan baik. Dan kami juga mau serahkan ya Tuhan untuk seluruh masyarakat bangsa Indonesia Bapa, agar juga mau taat patuh terhadap aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah Tuhan, sehingga dapat memutus rantai pandemi COVID-19 ini Tuhan lebih luas lagi Tuhan. Kami juga mau serahkan ya Bapa untuk seluruh pemerintahan dunia yang pada sini juga bergumul dengan pandemi COVID-19 Tuhan. Engkau juga berikan mereka hikmat Tuhan, agar mereka juga dapat membuat satu aturan yang baik buat bangsa mereka ya Bapa, sehingga bangsa mereka juga tidak tertular dengan COVID-19 ini Tuhan.
Kami mau serahkan ya Bapa, bangsa negara hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa selanjutnya, kita berdoa untuk ibadah minggu besok. Mungkin masih belum bisa ibadah secara langsung bertatap muka. Kita masih ibadah secara online. Kita juga memohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, agar ibadah yang kita lakukan secara online semuanya boleh di dalam pimpinan Tuhan dan boleh berjalan baik. Kita juga mau serahkan semua penata layan yang terlibat di dalam pelayanan, baik hamba Tuhan, majelis, musik, singer, majelis pendamping, maupun tim media center, maupun tim multimedia. Tuhan juga boleh memberikan kesiapan kepada mereka. Kita juga berdoa buat jemaat Tuhan, juga boleh mempersiapkan hati mereka di dalam ibadah online ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, pada saat ini juga kami mau serahkannya Tuhan untuk ibadah pada hari Minggu Tuhan secara online. Kiranya Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Bapa. Agar ibadah ini semuanya boleh tetap berjalan dengan baik sesuai dengan pimpinan Tuhan. Semua penata layan yang terlibat di dalam melayani, Tuhan juga boleh mempersiapkan dengan mereka dengan baik Bapa. Baik hamba Tuhan, para majelis, singer, pemusik, majelis pendamping, maupun multimedia maupun media center. Kiranya Tuhan Kau juga mempersiapkan mereka dengan baik. Tuhan juga berkati alat-alat media center Tuhan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik Bapak. Tidak ada halangan yang merintangi ibadah kami secara online ya Bapak. Kami juga mau serahkannya Tuhan bagi jemaat-Mu yang beribadah secara online Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh menjamah mereka satu persatu ya Bapa. Berikan mereka kesiapan hati untuk mengikuti ibadah ini Tuhan dengan penuh hikmat. Dan mereka juga boleh mendapat berkat di dalam ibadah ini ya Bapa. Oleh itu Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada minggu esok hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus doa ini kami naikkan. Amin. Untuk pokok doa selanjutnya, mari kita bersama-sama kita berdoa buat jemaat kita maupun simpatisan GKI Citra Raya yang pada saat ini bergumul dengan pergumulan yang sedang mereka hadapi, baik kesehatan, kelemahan tubuh, maupun pekerjaan maupun usaha, maupun mendapatkan keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pergumulan akan saudara kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang kepada-Mu ya. Kami mau serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang pada saat ini bergumul dengan pergumulan yang sedang mereka hadapi Bapa. Kami mau serahkan Tuhan saudara kami pada saat ini mungkin mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan, Engkau tolong ya Bapa, Engkau kuatkan mereka ya Bapa, sehingga ada kekuatan yang boleh mereka rasakan di dalam Engkau ya Bapa. Kami juga mau serahkan ya Tuhan bagi saudara kami yang pada saat ini mengalami sakit penyakit, mungkin sedang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon jamahan-Mu Bapa. Berikan mereka kekuatan ya Bapa, berikan mereka pengharapan ya Bapa. Bila melalui
dokter, melalui obat-obatan, makanan yang diminum maupun dukungan dari keluarga. Tuhan boleh pakai sebagai sarana untuk memulihkan kondisi kesehatan saudara kami ya Bapa. Kami juga mau serahkan ya Tuhan bagi saudara kami ya Bapa yang bergumul dengan pekerjaan maupun usaha mereka. Kiranya Tuhan Kau juga yang boleh menolong melawat mereka satu persatu ya Bapa. Agar Tuhan juga boleh memberikan pekerjaan sehingga dengan pekerjaan mereka dapat menghidupi, dapat memberkati setiap kehidupan mereka ya Bapa. Kau tolong mereka ya Bapa. Bagi saudara kami yang pada saat ini lagi berusaha dengan usaha yang mereka geluti ya Bapa. Kiranya Kau juga yang menolong setiap usaha mereka Bapa, agar usaha mereka boleh berhasil. Kami juga mau serahkan ya Tuhan buat saudara kami yang rindu pada saat ini Tuhan mendapatkan keturunan ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau juga boleh memberkati mereka ya Bapa. Berikan mereka pengharapan, berikan mereka kesabaran dan kekuatan ya Bapa. Sehingga pada akhirnya Tuhan Kau juga yang boleh menjawab, memberikan mereka keturunannya Bapa. Inilah doa permohonan kami ya Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Untuk pokok doa selanjutnya saya memberikan kepada Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi atas pergumulan yang sedang dihadapi, dan saya akan tutup dengan doa dan terakhir kita akan bersama-sama berdoa yang akan diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu. Kami mau serahkan setiap pergumulan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih Bapa. Kau setiap tolong Bapa, setiap pergumulan kami boleh kami rasakan. Kau buka jalan, Kau berikan terbaik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Bapa di sorga, inilah seruan doa dan permohonan syafaat yang sudah kami naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan, kami mau serahkan setiap doa-doa pergumulan sahabat kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan doa ini hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Wahyudi. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami tetap selalu mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah dan kebaikan yang tidak pernah ada habisnya Engkau berikan untuk kami. Hingga pada kesempatan malam hari ini, di tengah-tengah persekutuan doa Kapadokia, walaupun secara online, kami tetap meyakini Tuhan hadir bersama dengan kami. Begitu juga bagi saudara-saudara kami yang melakukannya di rumah. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh boleh menerima firman-Mu dengan baik,
bahkan kami siap diajarkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu ini juga ya Bapa. Biarlah apa yang hamba-Mu mau sampaikan tentang kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segala hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira. Seperti atas segala harta, aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, selamat malam. Kembali kita bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan di dalam persekutuan doa Kapadokia malam hari ini. Tentu Bapak Ibu Saudara di rumah sudah sangat-sangat rindu kapan kita bisa berjumpa di dalam persekutuan Kapadokia dengan bertatap muka. Kita terus berdoa, kita terus berpengharapan di dalam Tuhan karena waktunya akan tiba, Tuhan mau nyatakan bagi kita sekalian, amin. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membagikan satu buah tema untuk kita renungkan bersama mengenai kecintaan kita membaca Alkitab. Saudara-saudara, sejauh mana kita memiliki rasa gemar membaca Alkitab dalam hidup kita? Sejauh mana Bapak Ibu Saudara memiliki rasa gemar membaca firman Tuhan dalam kehidupan? Saudara, kalau kita menyadari kondisi belakangan ini saudara-saudara, yang mungkin kita sudah sangat jenuh, sudah sangat bosan. Banyak sekali orang melakukan hal yang tidak biasa, saudara. Saya beberapa terakhir ini merenungkan ternyata betul-betul banyak di antara kita melakukan hal-hal yang enggak biasa kita lakukan, saudara. Tidak sedikit orang biasa jarang membuka Alkitab atau jarang membaca renungan harian, tapi sekarang saudara-saudara karena sering di rumah saja, karena enggak pernah kemana-mana, jadi semakin rajin membaca Alkitab. Sampai-sampai tidak pernah absen sehari pun untuk membuka Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Bahkan ada fenomena lain saudara yang kasih di dalam Tuhan yang biasa kerja, bangun pagi-pagi, bahkan ada yang bangun subuh-subuh saudara, terus ngantor sampai sore, kadang juga sampai tengah malam saudara-saudara. Tapi sekarang saudara yang kasih dalam Tuhan kita melihat fenomena yang sangat jauh berbeda. Melihat fenomena yang tidak biasa saudara. Sekarang jadi banyak orang merasa bahagia ketika harus work from home, bekerja di rumah. Wah, sangat enak sekarang kalau bekerja di rumah. Lebih santai, kerja tanpa
harus mandi, nggak harus gosok gigi juga, langsung berhadapan di depan gadget. Selesai. Bisa bekerja. Bahkan tidak sedikit orang, wah saya enak sekarang kerja bisa sambil selonjoran di rumah. Yang penting bos ngelihat saya hadir, saya absen di dalam rapat online. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, tidak sedikit orang ngobrol gitu ya saudara-saudara. Kok lama-lama jadi nggak enak juga ya dengan kondisi seperti ini. Awalnya enak bekerja di rumah. Awalnya enak ngapa-ngapain semua serba online di rumah. Tapi akhir-akhir ini merasa capek. Saya ngerasa pusing Pak. Setiap hari saya harus melototin laptop, harus melototin gadget. Cuman karena apa? Cuman karena kerjaan, cuman karena ada rapat-rapat tertentu. Sampai-sampai istri sendiri aja lupa dipelototin saudara-saudara. Akhirnya apa? Nggak sedikit para istri banyak yang sibuk dengan TikTokan. Haredang, itu. Banyak banget para istri, wah sibuk dengan TikTokan saudara-saudara. Bahkan ada yang sempat saudara kasih dalam Tuhan bilang begini, waduh Pak, keseringan di rumah, bapak-bapak banyak yang liar Pak, banyak yang pusing Pak, banyak yang mumet Pak. Kenapa Pak kok bisa pusing kelamaan di rumah atau keseringan di rumah? Katanya kan suruh jaga jarak, suruh kurangin aktivitas. Begitu saya kelamaan di rumah, padahal hasil tes juga banyakkan orang itu rata-rata negatif. Tapi nggak taunya Pak, banyak istri yang pada positif. Ini sih bukan satu hal yang nggak biasa, tapi hal yang luar biasa, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ternyata melakukan sesuatu yang nggak biasa itu ada enaknya dan ada juga nggak enaknya, saudara-saudara. Tapi kembali lagi, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Bagaimana dengan kebiasaan kita membaca Alkitab? Lebih banyak enaknya atau lebih banyak tidak enaknya, saudara-saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara ingat salah satu lagu anak-anak sekolah minggu, saudara. Yang sering sekali mereka nyanyikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saudara, sebenarnya syairnya itu cukup sederhana, saudara-saudara. Namun kalau kita simak lebih dalam lagi, saudara, itu memiliki makna yang begitu luar biasa, saudara. Ada kerinduan di sana. Ada kebutuhan di sana dengan kita membaca firman Tuhan. Sangat amazing bukan anak-anak kita, saudara. Lagi-lagi saya ingat satu cerita. Ada seorang cucu bertanya kepada neneknya, "Nek, kira-kira di mana ya tempat yang paling aman untuk menyimpan uang?" Kemudian neneknya bilang, "Di dalam Alkitab, cu." Lalu si cucu makin bingung, saudara. Loh, kenapa di dalam Alkitab, Nek? Emang dijamin aman kalau kita nyimpen uang di dalam Alkitab? Si neneknya kemudian menjawab, saudara. Karena orang yang suka membaca Alkitab tidak akan pernah mencuri. Sedangkan orang yang suka mencuri tidak akan pernah membuka Alkitab. Pasti aman, katanya saudara-saudara. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan. Meski sudah menjadi pengikut Kristus bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, saudara, tidak jarang orang Kristen, orang percaya yang kurang sekali menggemari membaca Alkitab. Padahal kita sering mendengar banyak orang dari kepercayaan lain justru sudah membaca kitab suci mereka sampai tamat berulang-ulang kali, saudara. Namun di antara kita sering mengungkapkan bahwa kesibukanlah, pekerjaanlah yang menjadi alasan klise mereka sehingga tidak sempat membaca Alkitab atau bahkan tidak pernah membuka Alkitab sama sekali kecuali ketika mereka beribadah, itu pun jika mereka membawa Alkitab, saudara. Nah kalau enggak, saudara-saudara, paling enggak nyontek sama tetangga sebelah. Banyak orang Kristen berpikir bahwa datang ke gereja setiap hari Minggu itu sudah lebih dari cukup. Sehingga berpikir kalau membaca Alkitab tidaklah terlalu penting. Oh my God, saudara. Kita bisa bayangkan kalau pemahaman orang-orang percaya seperti ini, saudara. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan. Sebuah pesan Tuhan kepada Yosua. Di dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa
memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Untuk bisa bertindak hati-hati dalam segala hal sesuai kehendak Tuhan itu hanya bisa dimungkinkan jika kita membaca dan merenungkan kitab suci itu siang dan malam. Bukan hanya sesekali atau kalau sempat saja, saudara-saudara. Artinya apa? Artinya ini adalah sebuah keharusan. Ini adalah sebuah kewajiban bagi saudara dan saya. Membaca kitab suci tidak bisa digantikan dengan kegiatan-kegiatan rohani apapun, saudara-saudara. Oleh sebab yang dimaksud membaca itu adalah sebuah proses kita belajar. Di mana kita perlu menyimak, di mana kita perlu meneliti, di mana kita perlu merenungkan dan menyimpannya dalam hati kita. Kalau kata pemazmur di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, saudara. Jadi saudara kasih di dalam Tuhan, kita Yesus Kristus. Dengan seringnya kita membaca Alkitab, maka kita akan memiliki pondasi iman yang kuat. Tidak akan mudah untuk disesatkan, tidak akan mudah untuk digoyangkan, tidak akan mudah untuk diombang-ambingkan. Pertanyaan buat kita sekalian, sudahkah kita membaca Alkitab dan merenungkannya setiap hari? Bersyukur kita di GKI Citra Raya dipersiapkan dengan gemar membaca Alkitab. Setiap hari ada renungan firman Tuhan yang bisa direnungkan dan bisa di-sharingkan bersama dengan keluarga. Satu buah kesempatan yang luar biasa untuk kita bersama-sama merenung dengan keluarga, saudara. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Seperti kata pemazmur, di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-16 yang kita baca bersama tadi, saudara. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Maka mulailah kita memiliki rasa kecintaan untuk membaca Alkitab kita dan merenungkannya setiap saat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau sampai saat ini kami terus dipelihara oleh kasih-Mu. Ini merupakan sebuah anugerah terbesar yang Engkau nyatakan untuk kami. Sekali lagi Engkau mengingatkan kami, Tuhan. Engkau menyapa kami dengan firman-Mu yang begitu menghangatkan hati kami. Kami ditegur untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Maka kuatkanlah kami untuk terus belajar, merenungkan firman-Mu dan melakukannya di tengah kehidupan kami. Biarlah dengan kami terus merenungkan firman Tuhan, kami membaca Alkitab setiap hari sebagai bentuk kecintaan kami, maka biarlah iman kami terus dikuatkan dan dapat terus bertumbuh dewasa. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati keluarga kami semua dan seluruh jemaat Tuhan agar memiliki sikap yang sungguh-sungguh mau merenungkan firman-Mu setiap saat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita sampai ke penghujung persekutuan doa kita malam hari ini. Doa-doa sudah kita panjatkan, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Tuhan meminta kita menjadi pelaku-pelaku
firman Tuhan dan juga doa-doa yang kita ucapkan, kita harus ambil bagian dalam mewujudkannya. Karena Tuhan telah memberikan kita hidup sampai hari ini, itu adalah kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Janganlah kita menyia-nyiakannya selagi masih ada waktu. Kita naikkan pujian ini sebagai kesanggupan kita, sebagai perenungan kita untuk sanggup melakukan segala kehendak Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kita katakan sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selamat menjadi berkat. Tuhan memberkati kita.